Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 6 mata kuliah pengolahan citra digital yang mengangkat topik klasifikasi tumor otak menggunakan metode KNN dan juga ekstraksi fitur. Oke, baik, perkenalkan, nama saya David Gibran Maulana dengan NBI 146230036 dan Saya teman Aryo, saya. saya Aryo Bagus dengan NBI 14623001165. Oke, perkenalkan nama saya Feby Nelly Sugiyarto dengan NBI 146230041. Saya Fajar Rizky Fatoni dengan NPI 14623000099. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang langkah-langkah utama dalam pengolahan data dan menggunakan dan pengenalan tumor otak menggunakan berbagai macam metode klasifikasi seperti KNN, perseptron, SPM, dan CNN. Nah, mari langsung saja kita mulai. Oke, pertama-tama kita akan melakukan persiapan data, di mana di sini ada sintak close all sama clear R. Nah, di mana nih close all itu berfungsi untuk menutup semua jendela atau figur yang sedang terbuka pada MATLAB tersebut. Kemudian untuk clear R itu adalah menghapus semua variabel yang ada pada workspace pada MATLAB. Nah, kemudian kita akan lanjut kepada path ke dataset. Maksudnya gimana? Kita akan mengcopy data eh, lokasi dari dataset kita ke dalam metode tersebut dengan variabel datapath sama dengan keterangan lokasi dari dataset tersebut. Kemudian ada namanya kategori. Nah, setelah kita memasukkan datapath, kita akan membagi dataset tersebut dalam beberapa kategori. Yang pertama, kategori pertama ialah glioma, kedua ialah manik gioma, dan ketiga adalah pituitary. Nah, selanjutnya setelah kita membagi kategori tersebut, kita akan melakukan membaca dataset tersebut. Nah, oke, di sini adalah train image page, test image page. Nah, fungsi dari dua source sintaks ini tersebut ialah di mana lokasi dataset dari itu berada pada device-nya kita. Kemudian ada train label sama test label, di mana kita menamakan label pada folder test dan train. Kemudian ada get image page, yang di mana kita mendapatkan dataset dari device tersebut agar bisa menampilkan kepada MATLAB tersebut. Nah, dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk tahap 2 ini ada implementasi ekstraksi fitur. Jadi setelah data siap, kita masuk ke tahap ekstraksi fitur. Fitur yang digunakan ada tiga fitur, yaitu fitur warna, fitur tekstur, dan fitur region. Nah, setiap fitur diekstrak menggunakan fungsi khusus. Yang pertama ini ada fitur color atau fitur warna. Jadi fitur warna dihitung dari ruang warna lab untuk mendapatkan nilai rata-rata dan standar deviasi dari komponen L, A, dan B. Ya, yang kedua ada fitur tekstur. Fitur tekstur dihitung menggunakan GLGM, Grey-Level Co-occurrence Matrix, untuk memperoleh properti seperti kontras, korelasi energi, dan homogenitas. Yang terakhir ini ada fitur region. Fitur region dihitung menggunakan operasi segmentasi biner dan ekstraksi properti area, perimeter, eksentrisitas, serta soliditas. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Ya, kita selanjutnya akan masuk ke dalam gabungan semua fitur. Setelah semua fitur diekstrak, kita menggabungkan fitur warna, tekstur, dan region ke dalam satu matriks fitur yang siap digunakan untuk klasifikasi.
Lalu kita selanjutnya masuk ke klasifikasi. Kita menggunakan beberapa metode klasifikasi untuk mengenali jenis tumor. Berikut adalah metode yang digunakan. Metode yang pertama adalah klasifikasi dengan KNN. KNN atau yang biasa disebut dengan K-Nearest adalah metode sederhana yang membandingkan data baru dengan data yang sudah ada berdasarkan jarak terdekat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Masih dalam bagian klasifikasi, yang selanjutnya yaitu klasifikasi dengan perseptron atau neural network. Oke. Ya. Jadi, perseptron ini digunakan untuk melakukan klasifikasi berbagai untuk melakukan klasifikasi berbasis jaringan saraf dengan proses pelatihan hingga 500 epoch. Nah, di sini dimulai dengan kita menentukan variabelnya, yaitu C1 dan N1. Oke, dilanjut dengan kita deklarasikan juga variabel di sini. Nah, lanjut kita mengolahnya dengan sintaks berikut nih. Metode model perseptron ini. Nah, dan diakhiri dengan prediksi perseptron dengan sintaks berikut. Yang nantinya output yang diharapkan yaitu muncul akurasi perseptronnya. Seperti itu. Selanjutnya yaitu klasifikasi dengan SVM. Nah, apa sih itu SVM? SVM itu adalah support vector machine. Nah, SVM ini menggunakan hyperplane untuk memisahkan data secara optimal ke dalam kategori yang berbeda. Nah, jadi pada intinya SVM ini adalah digunakan untuk memisahkan data. Nah, output yang diharapkan juga akurasi dari klasifikasi SVM tersebut. Seperti ini. Selanjutnya yaitu klasifikasi dengan deep learning atau stretch. Nah, di klasifikasi dengan deep learning, ini kita menggunakan yang spesifik, yaitu kita menggunakan CNN. Nah, CNN itu adalah Convolutional Neural Network. Nah, CNN adalah metode deep learning yang digunakan untuk mengenali pola visual secara lebih kompleks lah. Jadi ini adalah salah satu metode advance. Nah, model CNN dilatih menggunakan lapisan-lapisan seperti convolution, lalu ada batch training, lalu ada max pooling. Nah, di sini nih, convolutional, max pooling, not batch. Nah, di sini. Metodenya seperti itu. Nah, kalau untuk nantinya akan kita training juga dataset kita menggunakan sintaks berikutnya. Oke. Nah, sama seperti metode klasifikasi yang lainnya, output yang diharapkan yaitu munculnya jumlah akurasi atau akurasi dari metode klasifikasi berikut ini. Yang diharapkan adalah munculnya jumlah atau angka dari akurasi klasifikasi ini. Oke, dan diakhiri dengan fungsi-fungsi pendukung. Jadi fungsi di sini pertama yaitu untuk fungsi ekstraksi fitur. Fungsi ini mendukung kode yang di atas nih. Nih. Itu di tahap 2. Selanjutnya itu adalah extraction fitur masih sama. Lalu ada region masih berhubungan dengan ekstraksi fitur tadi. Lalu ada function
berikut ini, mengubah gambar menjadi dua dimensi atau gray atau hitam putih jadi bilang. Function ini juga berfungsi untuk kita nanti train image-nya ya. Jadi itu. Ya langsung saja mungkin kita eh, running programnya. Agak lama memang. Oke, baik. Salah satu akurasi dari metode klasifikasi sudah muncul nih. Oke, kita minimize dulu. Oke, enter. Untuk akurasi dari metode klasifikasi perseptron sudah muncul juga. Untuk metode dengan SVM juga sudah muncul. Kita menunggu untuk hasil dari akurasi klasifikasi dengan CNN. Oke. Oke. Jadi ini adalah output terakhir dari hasil training dataset seperti ini. Oke. Ini saya akan full screen kan. Kita minimize. Oke, jadi dari hasil trainingnya kita mendapatkan kalau klasifikasi KNN ini mendapatkan akurasi sebesar 74%, 74,07%. Lalu untuk klasifikasi dengan perseptron yaitu seperti berikut. Nah, kalau diambil rata-ratanya sekitar di 37%-an. Seperti ini. Lalu untuk klasifikasi dengan SPM mendapatkan akurasi sebesar 25,93%. Dan yang terakhir yaitu klasifikasi dengan CNN itu mendapatkan akurasi sebesar 96,30%. Oke, selanjutnya dilanjut dengan Mbak Feby. Oke, terima kasih David atas penjelasannya di pada tahap 4. Nah, kita udah melihat nih hasil dari metode yang telah kita gunakan untuk dataset tersebut. Nah, kesimpulan yang bisa kelompok kami ambil ialah dari hasil pengujian, setiap metode memiliki tingkat akurasi yang berbeda-beda, yang dimana hasil ini menunjukkan keunggulan dari deep learning dengan CNN atau bisa dibilang convolution neural network yang memiliki akurasi terbaik dari seluruh metode-metodenya. Dibandingkan metode lain seperti hasil akurasi KNN, perception, SVM, dan CNN dalam bentuk tabel ataupun grafik. Seperti itu kesimpulan yang bisa kami ambil dari kelompok 6. Mungkin akan dilanjut oleh teman saya, David. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin demikian penjelasan dari kelompok 6 mengenai source code proyek ini. Dengan pendekatan ini kami dapat mengembangkan sistem yang membantu mendeteksi jenis tumor otak secara otomatis. Baik, mohon maaf bila ada salah kata. Kami pamit undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.